Saudara mahasiswa, keindahan dan kekayaan laut di bumi Indonesia merupakan karunia yang maha kuasa yang telah diberikan kepada bangsa ini. Sebagai anak negeri kepulauan, sudah selayaknya kita bersyukur atas karunia ini dan sekaligus tanggap akan tantangan dalam mengelola dan memanfaatkannya sebaik mungkin demi kesejahteraan kita bersama. Luas laut kita terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan laut tidak hanya diartikan hanya sebatas keindahannya saja. Wilayah perairan Indonesia telah dikenal sejak dahulu sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Kekayaan sumber daya ikan dan biota lainnya telah menjadi sumber penghidupan masyarakat yang memanfaatkannya. Laut Indonesia juga kaya akan cadangan mineral, minyak, dan gas bumi. Kekayaan laut ini haruslah dapat dinikmati sampai generasi yang akan datang. Artinya, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan kita bersama. Setelah kita melihat semua tayangan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kekayaan laut Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan laut Indonesia juga tidak hanya terbatas pada keindahannya saja, tetapi juga merupakan sumber kehidupan ekonomi bagi bangsa Indonesia, terutama nelayan. Kemudian, Laut Indonesia sudah terkenal sejak zaman dulu sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Laut Indonesia juga kaya akan mineral, minyak, dan gas bumi yang besar. Sebelum kita mengelola suatu sumber daya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memahami sumber daya tersebut secara mendasar. Laut bagi bangsa Indonesia memiliki makna dan arti yang memegang peranan penting. Di antaranya, laut sebagai wilayah. Laut sebagai sumber daya dan ekosistem, laut sebagai media kontak sosial dan budaya, laut sebagai sumber dan media penyebar bencana. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,
wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim nomor 525 tahun 1939. Ordonansi 1939 membagi wilayah laut Indonesia menjadi laut teritorial dan laut pedalaman. Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau, termasuk karang, batu karang, dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat laut teritorial, termasuk sungai, terusan, danau, dan rawa. Di luar wilayah perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau Nusantara. Kondisi pembagian perairan ini seiring dengan perkembangan waktu telah disadari dapat menimbulkan kerawanan ekonomi, keamanan, atau bahkan politik. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diakuinya konsep ini oleh dunia internasional seperti yang tercantum pada UN Clause 1982 memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia dalam mengelola laut baik untuk kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian negara. Kemudian, secara regional, Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki kepentingan mengelola laut. Secara internasional, perairan Indonesia merupakan perairan vital yang dapat berpengaruh pada perdagangan, kepentingan pertahanan global, maupun keseimbangan ekosistem laut global. Pemerintah Indonesia konsisten dengan perjuangan meyakinkan konsep negara kepulauan seperti yang telah dituangkan pada Deklarasi Juanda dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Isinya menyatakan bahwa kepulauan dari perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, sedangkan laut yang menghubungkan antar pulau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratnya. Lebar laut wilayah dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Berdasarkan penetapan konvensi tersebut, wilayah laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri atas 3,1 juta kilometer persegi perairan nasional Indonesia, yang terdiri atas laut wilayah atau laut teritorial dan perairan kepulauan, dan 2,7 juta kilometer persegi perairan laut ZEE, serta luas perairan pemanfaatan kekayaan alam dimungkinkan dapat berkembang lagi apabila penetapan batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut dilakukan. Saudara, setelah kita mengetahui makna dan fungsi laut sebagai wilayah serta perkembangan secara sepintas perjuangan bangsa Indonesia dalam meyakinkan wilayah laut dengan konsep negara kepulauan, maka kita selanjutnya perlu memahami makna dan fungsi laut sebagai sumber daya dan ekosistem. Laut merupakan fenomena alam yang tersusun sebagai suatu sistem yang kompleks dan terdiri atas komponen-komponen sumber daya hayati dan non-hayati dengan keragaman serta nilai ekonomi yang tinggi. Setiap sumber daya laut tersusun sebagai suatu sistem dengan karakteristik tertentu. Interaksi antar sistem ini membentuk suatu keseimbangan lingkungan laut. Ekosistem laut bereaksi relatif sensitif dan selalu berupaya mencari keseimbangan baru sebagai reaksi terhadap adanya perubahan. Perubahan ataupun upaya pencapaian keseimbangan baru suatu ekosistem di laut dapat berdampak pada kawasan perairan lokal. Namun karena sifat perairan laut yang saling berhubungan, dampak ini dapat berpengaruh pada perairan yang lebih luas. Indonesia sebagai negara yang mengelola perairan laut Nusantara yang menghubungkan antar laut secara global, perlu secara serius memantau kualitas ekosistem secara global, bukan hanya memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan di wilayah laut Indonesia. Sejak zaman dahulu, wilayah perairan Indonesia dikenal sebagai jalur perdagangan. Kegiatan ini juga membawa dampak adanya pertukaran budaya antar masyarakat. Kenyataan ini perlu mendapat perhatian dalam pemahaman makna dan fungsi laut sebagai media kontak sosial dan budaya. Seiring dengan pemanfaatan laut sebagai media transportasi, terbukalah hubungan antar masyarakat baik melalui perdagangan maupun kegiatan lainnya. Hubungan antar masyarakat ini telah membuka adanya pertukaran budaya. Namun, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di laut perlu diwaspadai peluang timbulnya tindakan negatif atau bahkan cenderung pada tindakan kriminal, misalnya perompakan kapal, pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau tindakan kejahatan lainnya. Saudara, laut selain memiliki nilai kekayaan dan manfaat yang tak ternilai, namun juga memiliki potensi bencana yang tidak boleh dianggap remeh. Memahami makna dan fungsi laut sebagai sumber dan media penyebar bencana merupakan langkah penting untuk memahami laut secara keseluruhan. Sifat laut sebagai media penghantar energi yang baik perlu dicermati sebagai faktor ancaman terhadap kehidupan manusia.
Bencana tsunami menunjukkan salah satu bukti bahwa laut meneruskan dengan baik energi yang terlepas secara mendadak akibat gempa tektonik di bawah air. Bencana tumpahan minyak di laut secara cepat akan dipindahkan dan disebarkan pada area yang cukup luas. Media air menyebarkan tumpahan minyak sesuai dengan arah dan besaran tenaga dominan yang bekerja pada permukaan air laut. Mengingat laut sebagai sumber dan media penyebar bencana alam, maka sifat ini merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pola pemanfaatan laut. Saudara, demikianlah program video buku materi pokok legalitas hukum kelautan dan perikanan. Semoga penjelasan melalui video ini membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok. Selamat belajar, semoga sukses selalu.